bicara soal merantau sebagai identitas sebagian masyarakat Minangkabau, maka kita akan berhadapan dengan filosofi dan tujuan dari merantau itu sendiri. Nah, kita dapat memahami tradisi merantau itu sudah lama ya dilaksanakan oleh atau dilakukan oleh sebagian masyarakat di Minangkabau, bahkan dicerminkan dalam karya sastra. Nah, di awal ini saya ingin membicarakan tentang filosofinya dulu. Eh, dalam alam pikiran orang Minangkabau, merantau itu dianalogikan sebagai dunia agraris. Kampung halaman itu ibarat persemaian yang berfungsi untuk menumbuhkan bibit. Nah, setelah bibit tumbuh, mereka harus keluar dari persemaian menuju lahan yang lebih luas agar menjadi pohon yang besar dan berbuah serta mendatangkan kebermanfaatan bagi saudara kandung, bagi kerabat, bagi kaum. Artinya ketika seseorang merantau di kampungnya, dia sudah mendapatkan pondasi keberanian, ilmu, ya. Nah, dia merasa ingin melanjutkan kehidupan di rantau, maka untuk kembalinya dia dari rantau nanti, kebermanfaatan ilmu dan hasil itulah yang akan dia tularkan kepada orang-orang terdekatnya di kampung. Nah, mari kita lihat lagi filosofi dan tujuan merantau. Orang Minang itu pergi merantau tidak sama dengan istilahnya imigrasi, urbanisasi atau transmigrasi. Orang Minang datang ke rantau itu tidak semata-mata untuk tujuan berdagang sebetulnya. Tetapi yang lebih penting adalah untuk pergi dalam rangka berpikir dan menelaah kehidupan. Di tujuannya itu sebagai proses untuk memaknai kehidupan. Nah, pondasinya ada dua, keberanian dan kemampuan. Ada keberanian tapi tidak ada kemampuan, tidak jalan juga. Atau sebaliknya, ada kemampuan tapi tidak berani, tidak jalan juga. Nah, dengan kedua hal inilah yang menjadi modal bagi seseorang di Minangkabau, laki-laki atau perempuan, ketika ingin merantau. Keberanian, tekad yang kuat. Kemudian kemampuan tidak hanya finansial, tapi juga kemampuan intelijensi. Nah, merantau, kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah proses perjalanan spiritual dan memiliki tantangan. Sehingga orang yang pergi merantau itu ketika kembali dari rantau, ada hal-hal yang berubah dari dirinya ketika kembali. Jadi tidak sama. Nah, efek dari proses yang dijalaninya itu akan bermuara kepada tujuan dari merantau ya. Harta, kemudian ilmu, pangkat, kehormatan individu di tengah lingkungan adatnya. Jadi ketika dia kembali, dia merasa sudah memiliki perubahan yang besar dan dinilai lebih baik. Maka kalau kita pernah mendengar istilah Karatau Madang di Hulu itu, ketika ada orang bujang di kampung, tidak ada gunanya. Tapi ketika dia sudah pergi merantau lalu berhasil, dia akan menjadi dihargai. Nah, berikutnya kita bicarakan soal
esensi dari merantau tadi. Tidak tertutup kemungkinan orang yang pergi merantau itu adalah perempuan. Maka hal ini tidak untuk saat ini tidak tertutup kemungkinan perempuan bisa pergi merantau. Nah, orang yang pergi merantau bisa saja dia akan meninggalkan kampungnya dan menetap di rantau dalam waktu yang lama, bahkan tidak kembali lagi ke daerah asalnya. Nah, ini yang mungkin disebut orang Minang sebagai marantau Cino. Nah, tidak kembali lagi. Mungkin sudah memiliki kehidupan tersendiri di kota, kehidupan dengan suami, dengan keluarganya. Nah, orang dahulu pergi merantau untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, untuk membeli sebidang tanah di kampung atau menebus sawah yang tergadai. Itu dulu. Sekarang orang pergi merantau itu untuk memperkuat tempat berpijaknya. Artinya ini lebih kepada individual. Nah, ingin mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin untuk kesejahteraan keluarga baru. Kemudian bahkan ada yang sudah melangsungkan pernikahan antar suku. Orang Minang sekarang sudah banyak yang menikah dengan etnis lain, dengan etnis Jawa, etnis Batak, dengan etnis Sunda. Nah, efeknya nanti ketika orang Minang tersebut sudah merasa mapan di kehidupan itu, jarang orang yang demikian kembali pada daerah asalnya. Kembali ke daerah asal mungkin hanya untuk melepas rindu. Nah, itu. Bahkan ada yang sudah melampaui batas nasional dan menikah dengan orang yang berada di negara lain. Nah, banyak ya orang Minang yang sudah merantau di negara lain. Nah, berikutnya sekarang kita bicarakan faktor merantau. Apa sebenarnya faktor merantau? Merantau tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Tidak hanya karena ikut suami, tetapi juga ingin meniti karir. Nah, seperti berdagang, melanjutkan pendidikan. Nah, yang saat ini banyak kita lihat anak-anak muda ingin kuliah ke Pulau Jawa, ya, bahkan ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Di Minangkabau itu tidak tertutup kemungkinan anak-anak muda yang baik laki-laki maupun perempuan tujuannya itu ingin mencari kehidupan baru, suasana baru dalam hal pendidikan. Nah, atau mencari kebebasan. Nah, ini yang terakhir, mencari kebebasan dari keterkungkungan adat. Apa ya? Mungkin bagi sebagian orang di Minangkabau, lingkungannya ini mengikat, konvensional. Jadi dia ingin sesuatu yang lebih banyak hal yang bisa dijangkau. Nah, bagi laki-laki di wilayah agraris, kehidupan di kampung hanya akan menjadikan dirinya lebih rendah, sehingga memotivasi diri mereka untuk mencari tempat yang lebih baik. Tujuannya adalah jiwa yang merdeka. Nah, kosmopolitan, orang yang berwawasan dan berpengetahuan yang luas. Egaliter, jadi ketika di kampung mungkin ya ketemu orang dengan sesama kaum biasa saja ya. Tapi ketika sudah dirantau itu luar biasa. Misalnya kita sudah berada di Pulau Jawa, suatu kali ketemu dengan orang yang bicara bahasa Minang, kita merasa itu orang kampung kita gitu.
terasa sekali egaliternya, rasa kebersamaannya, orang awak istilahnya. Nah, eh, bahkan saya katakan tadi, sudah banyak perantau Minang yang melangsungkan pernikahan antar suku bangsa. Nah, itu. Kemudian apa sebenarnya daya tarik merantau itu? Datang ke kota untuk tujuan tertentu. Nah, hal yang mendorong masyarakat Minang maksud saya untuk merantau mungkin adanya anggapan tentang banyaknya peluang. Jadi peluang kerja, peluang finansial, gaji yang besar, itu anggapan. Yang tinggi ya, termasuk glamoritas. Kalau di daerahnya mungkin tidak begitu tidak begitu menarik. Jadi ingin ke kota seperti bagaimana orang-orang di televisi, orang-orang di media sosial, terinspirasi untuk menjadi sesuatu yang sensasional. Nah, gitu. Tapi kalau tidak punya kemampuan dan keberanian, sama saja seperti yang saya katakan tadi. Dia akan kembali seperti bagaimana dia pergi. Bahkan lebih buruk ketika dia kembali itu. Nah, dari sisi positif, merantau tujuannya dilatar belakangi oleh faktor ingin menghindari antidinamisme, antiparokialisme. Artinya menghindari kelompok yang berpandangan picik. Menurut mereka, kaum tua itu sesuatu yang mengatur. Kaum tua itu sesuatu yang tidak memberikan celah yang banyak, sehingga menurut mereka di kampung itu tidak membuat mereka menjadi maju. Gitu. Nah, yang lebih akademisnya adalah mungkin pendidikannya. Kuliah di tempatnya tinggal itu tidak menarik. Cara pikir, cara pandang orang yang mengajar di daerahnya sendiri itu lebih parokialisme. Mungkin menurutnya di daerah lain yang lebih terbuka cara penerimaan ilmu gitu. Atau ke barat sekali, merantau ke luar negeri untuk menempuh pendidikan. Nah, itu faktor merantau. Jadi tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki dan perempuan, tetapi ya yang paling penting adalah mereka itu ingin meniti karir, kemudian mencari kebebasan, kemudian ada faktor yang menganggap bahwa kota itu adalah tempat yang memiliki peluang yang banyak, baik dalam urusan kerja maupun dengan urusan finansial. Nah, kemudian saya ingin lanjutkan tentang apa hubungannya merantau dengan dunia sastra. Sebagai bukti bahwa Minangkabau itu memiliki hubungan dengan dunia sastra, maka pengarang-pengarang yang beretnis Minang kemudian menuliskan kisahan muatan merantau ini dalam karya sastra. Sebagian mereka pengarang Minang itu, misalnya Hamka, menulis novel Merantau ke Delhi. Ya, di situ dijelaskan bagaimana pengalaman hidup perantau Minang pergi ke Delhi dan menikah dengan perempuan Jawa. Nah, dalam novelnya yang lain, misalnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, seorang anak yang berketurunan Minang yang ingin kembali dari rantau untuk menemui kerabat keluarga ayahnya atau keluarga ayahnya. Tapi ketika dia kembali, justru yang dia dapatkan adalah anti parokialisme, anti dinamisme. Nah, ini gejala. Nah,
beberapa karya sastra lain ya yang muatannya adalah merantau. Kita bisa temukan dalam novel Siti Nurbaya misalnya. Kemudian ada Salah Asuhan. Kemudian ada Negeri Lima Menara, ini yang enggak populer ya. Dan ada novel Kemarau A.A. Nafis. Nah, di situ banyak juga terdapat muatan-muatan merantau. Dalam cerpen, kalau kita bicara cerpen, ada beberapa pengarang yang berusaha memproyeksikan, menggambarkan bagaimana merantau itu, dan kita bisa merasakan ternyata dalam dunia merantau itu kisahnya begini, kisahnya begini, kisahnya begini. Nah, saya ambil dari contoh cerpen karya Haris Effendi Tahar, Anak Panah. Seorang anak merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan, kemudian ketika dirantau, saya katakan tadi, dia tidak kembali lagi. Disusul oleh ibunya ke kota, dia tidak ditemui. Nah, akhirnya dia mengirim surat ke kampung, ya dia ingin mencari kebebasan yang seutuhnya. Maka orang tua si anak tadi diharapkan melepas atau mengikhlaskan dia secara menyeluruh. Jadi inginnya itu dia tidak ingin kembali lagi. Nah itu, maka disebut sebagai anak panah. Ketika sudah diluncurkan, dia tidak kembali lagi. Nah, ada juga dalam cerpen lain karya Yusrizal KW misalnya, Telinga Pak Samporono Tinggal Sebelah. Cerpen itu juga dikisahkan bagaimana keberhasilan orang Minang yang sebelumnya ketika di kampung tidak berharga, dinilai rendah, bahkan dilecehkan. Tapi kemudian ketika dia kembali, dia justru menjadi sangat berharga. Nah, orang-orang yang sebelumnya menganggap dia ini tidak bernilai, para orang tua yang belum memiliki menantu berkejar untuk mendapatkan tokoh Midal ya dalam cerpen Telinga Pak Samporono Tinggal Sebelah itu. Nah, bagaimana bobroknya sebagian masyarakat di Minangkabau, di situ direfleksikan bahwa materialistis sebenarnya memiliki sisi negatif dalam hal menilai seseorang. Ketika seseorang berhasil dirantau lalu dia kembalinya seseorang tadi itu diharapkan bergabung dengan keluarganya. Ini kan tidak fair ya, tidak adil. Di awal dia dilecehkan, ketika dia kembali diincar-incar, diinginkan. Nah, dalam kisah Kaba kita juga banyak menemukan yang sudah sangat legendaris, misalnya Malin Kundang. Itu tradisi merantau, tapi dengan versi yang berbeda-beda kemudian berkembang Malin Kundang itu. Nah, ada dalam Anggunan Tongga merantau juga, ya, Rancak di Labuh dan sebagainya. Nah, dalam karya sastra kita bisa mengidentifikasi bagaimana implementasi dari merantau itu dicerminkan kepada kita sebagai pembaca. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas dalam topik ke-9 ini. Kita akan kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.